Setiap orang Kristen yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan memiliki pengalaman tersendiri bagaimana dia bertumbuh di dalam Tuhan. Ada orang yang bertumbuh di dalam masa-masa yang sangat sulit sekali. Contoh yang dialami di dalam Alkitab adalah contoh tentang kehidupan Paulus. Paulus pernah mengalami banyak aniaya. Paulus pernah mengalami banyak deraan dalam hidupnya. Tempaan-tempaan penderitaan membuat Paulus menjadi orang yang ulet. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 8 dan 9 di sana Paulus bersaksi. Paulus mengatakan bahwa di dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun kami tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami diembaskan namun tidak binasa. Bagi Paulus, tantangan-tantangan yang muncul atau penindasan-penindasan yang muncul dalam kehidupan Rasul Paulus tidak menurutkan langkahnya untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan Injil. Keuletan dan ketahanannya Paulus di dalam menghadapi situasi yang sangat-sangat sulit. Paulus mampu menyelesaikan 2/3 kitab dari Perjanjian Baru. Jadi Perjanjian Baru 2/3-nya adalah karya dari Rasul Paulus. Ini didapatkan bukan dengan cara yang mudah, tapi semua apa yang tertuang di dalamnya merupakan kesaksian bagaimana Paulus mengalami kehidupan spiritualitas. Tantangan-tantangan yang muncul membuat Paulus menjadi orang yang sangat-sangat hebat, luar biasa. Dia bersaksi banyak, dia memiliki pengalaman banyak. Justru kapan? Justru ketika dia mengalami masa-masa yang sulit. Karena di dalam kondisi yang seperti itulah pertolongan Tuhan nyata atas kehidupan Paulus. Oleh karena itu ketika saudara dan saya ketika menghadapi masa-masa yang sulit, ketika menghadapi tantangan-tantangan yang muncul, kita tidak perlu merengek di bawah tekanan itu. Atau kita mau menyerah dengan kondisi yang seperti itu. Kita yakin bahwa Allah itu berserta dengan kita. Namun kenyataannya sangat tragis. Ada sebagian orang di dalam menghadapi tekanan-tekanan tertentu, tekanan yang rasanya mustahil untuk diselesaikan. Dia memilih lari dan tidak jarang dan tidak sedikit orang yang akhirnya bunuh diri di dalam situasi yang sangat-sangat krusial ini. Contoh dari kehidupan Paulus adalah contoh yang luar biasa. Teladan Paulus dalam menghadapi situasi yang sangat sulit itu harusnya menjadi sebuah pemikiran baru bagaimana kita menghadapi situasi yang sangat-sangat sulit. Dan yang luar biasa, Paulus tidak menyerah. Saya percaya ketika Paulus menghadapi tantangan-tantangan yang ada, kuncinya adalah jangan menyerah. Karena kondisi tertentu kadang-kadang tidak seberapa kuat atau tidak memiliki kekuatan seperti apa yang kita bayangkan. Seringkali kita merasa bahwa semua tantangan yang sangat besar akan melindas kita, akan menghancurkan kita. Tetapi kita harus yakin bahwa dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan, saudara dan saya akan mampu menghadapi situasi yang sangat-sangat sulit sekalipun. Bagi Allah tidak ada sesuatu yang sangat sulit. Bagi saudara mungkin sulit, tapi bagi Allah tidak ada sesuatu yang sangat-sangat sulit. Semuanya mampu diselesaikan. Hanya saja Tuhan menginginkan agar saudara dan saya ketika menghadapi masa-masa seperti ini, saudara dan saya cukup menghadapinya dengan berani. Jangan merengek di bawah tekanan. Tetapi kita harus terus menyerangnya secara langsung dengan berani dan gagah perkasa dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan bahwa saudara dan saya mampu menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Ini luar biasa kesaksian Paulus. Dari saudara dan saya harus belajar dari kehidupan Paulus. Di dalam penindasan yang sangat luar biasa, di dalam aniaya yang sangat luar biasa, Paulus tidak pernah menyerah. Dia menghadapi saja. Dia tidak merengek di bawah tekanan. Dia tidak minta pertolongan kepada orang lain untuk menolongnya dengan segera.
tapi dia mengandalkan kekuatan Tuhan. Makanya dia bersaksi di dalam penindasan-penindasan yang sangat-sangat membuatnya menderita. Dia yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya sendirian. Ada Allah, ada Yahweh yang bersama dengan dia. Ada Allah yang Immanuel, ada Allah yang beserta dengan Paulus. Dan itu juga pasti bahwa Allah itu akan beserta dengan kita ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit. Jadi siapapun kita, apapun tantangannya, kita tidak perlu menyerah. Kita cukup menghadapinya saja. Jangan lari atau jangan menyerahkan orang lain untuk menyelesaikannya. Jangan menyerah di bawah tekanan. Dan penghalang itu pasti akan hancur. Kalau penghalang itu yang hancur, harusnya memang demikian. Penghalang itu yang hancur, bukan kita yang hancur. Penghalang itu sendiri harus hancur, tapi bukan kita. Dengan kekuatan ilahi yang Tuhan limpahkan atas kita, kita pasti mampu menghadapi situasi tertentu yang menurut saudara dan saya mungkin sangat sulit. Tapi dengan kekuatannya, kita tidak boleh menyerah. Don't give up. Jangan pernah menyerah terhadap setiap tantangan. Cukup hadapi dengan berani. Jangan merengek di tengah tekanannya. Tapi kita harus hadapi dengan berani dan keyakinan bahwa Allah akan memampukan saudara dan saya untuk menghadapi tantangannya. Sekali lagi, tantangan itu yang harus hancur dan bukan diri kita. Haleluya. Amin.